Aku sepele sama tanganku yang kena duri sawit. Alhasil tanganku bengkak dan gak bisa bergerak selama seminggu. Ceritanya ini aku bersama mamaku lagi berteduh di bawah gubuk derita mamaku, tapi aku salpok kali sama jengkol mamaku ini. Sebenarnya udah bisa panen tapi belum ada yang mau beli. Di sebelah kanan aku juga salpok sama pohon duku mamaku ini kelenteng olah tumbang loh. Jujur pas nengok pohon dukunya tumbang, aku jadi teringat sama opakku, karena memang semua pohon duku yang ada di ladang mamaku ini bapak sama mamaku lah yang menanamnya Dikarenakan di daerah mamaku ini tiap hari hujan, alhasil ya kan terbelahlah duku itu ya kan. Tapi yang namanya musibah dan juga alam kita nggak bisa lawan. Ya sudahlah, ikhlaskan aja Kembali ke video di sini, aku bersama makku setelah hujannya agak reda, kami lanjutkanlah untuk panen-panen buah sawit. Kenapa nggak langsung pulang aja kak? Kan udah reda hujannya. Sayang kali waktu itu loh udah sampai sini ya kan, nggak ada yang kita bawa ke rumah. Kan terakap ya kan, satu batang ini kita selesaikan hari ini. Semana nanti sanggupnya segitulah kami berhenti. Nah jujur ini baru pertama kalinya aku megang buah sawit. Kalau aku tengok-tengok buah sawit ini mirip sama kurma ya kan. Apa karena aku udah lapar makanya penglihatanku sawit ini kayak kurma? Tapi kan di sini aku nggak nyangka kali loh kalau buah sawit itu rupa-rupanya keras sekali buahnya. Ku pencet-pencet ya kan buahnya itu ternyata keras sekali Bisa kalian tengok sendiri kayak mana kesusahannya mamaku itu memanen buah si sawit ini dengan alat seadanya. Kalian gak usah khawatir, meskipun buah sawitnya sudah terbelah seperti ini, masih laku kok berondolannya ini Pas aku ambil buah sawit yang terbelah ternyata isinya seperti ini ya. Mirip-mirip sama buah kelapa yang masih muda dan hampir mirip-mirip juga sama buah pinang. Tapi itulah keras sekali isinya, itu pun di dalam itu kan keras sekali Yaudahlah, biar agak berguna kita sedikit ya kan datang ke ladang mamaku ini supaya nggak jadi mandor aja ya kan. Di sini ku bantuilah mamaku menguntip semua berondolan yang sudah diambil sama mamaku. Sumpah di sini aku betul-betul takut pas ngambil berondolan buah sawit mamaku ini, takut kali aku kena durinya. Karena ternyata duri sawit ini dari batang, buah, daun, pelepas semuanya berduri Pokoknya gerak sikit cet gitulah Kalau kalian tanya tangan mamaku kena duri atau tidak, jelas lah kena durinya dia. Parah kali pun tangannya, cuman diolesinya lah tangannya itu menggunakan sawit. Buah sawit itulah digosokkannya ke tangannya makanya tangan mamaku nggak kenapa-napa. Dan itu adalah syarat dan cara paling pertama kita lakukan setelah kita terkena duri sawit. Kayak gitulah dibilang mamaku sama aku. Tapi di sini aku sangatlah keras kepala dan mengabaikan omongan mamaku. Kebetulan mamaku bawa 2 parang ya kan, jadi di sini kubantuilah mamaku memberondoli semua buah sawitnya. Dibilang mamaku nggak usah lah anakku, nanti kena tangan katanya. Tapi bukan mak labil namanya kalau enggak keras kepala orang. Ku ambillah 1 parang mamaku itu ya kan, lanjutlah di sini ku berondoli juga lah. Pas ku berondoli sawitnya ya kan terkena duri lah tanganku Cuman karena takutnya aku khawatir mamaku ya kan, di sini enggak aku kasih tahu lah kalau tanganku itu kena duri. Pokoknya sepele kali lah aku, dan aku enggak ingat kalau harus dioleskan buah sawit itu ke tangan. Sepele lah aku pokoknya kalian tengok lah itu sikitnya kan, sikit aja kena durinya. Ku pikir ku diamkan aja sembuhnya tanganku ini. Cukup pulanglah aku sama makku. Karena waktu pun sudah menunjukkan di sore hari. Udah mau tenggelam matahari itu. Makanya di sini sebelum pulang gemes sekalinya aku nengok daun ubi yang ada di ladang mamaku ini. Gemes sekali aku nengoknya soalnya muda-muda kali semua daun ubinya. Sayang kali kalau kesini nggak kita sisihkan sedikit waktu itu untuk kiramban. Kalau di kota daun ubi ini dijual dan ditanam. Kalau di desa daun ubi ini adalah tanaman liar Hampir rata-rata kalau ladang-ladang yang bersuhu hangat bakalan ditumbuhi sama pohon daun ubi ini. Makanya bisa kalian tengok sendiri kalau rumputnya itu pun tinggi-tinggi kalinya kan. Bisa kalian tengok sendiri hampir setengah badanku rumput-rumputnya itu. Cuman saking semangatnya aku yang kiramban daun ubi itu, jadi nggak kepikiran aku sama hal-hal yang lain Syukurnya di ladang mamaku ini nggak ada pacat ya. Cuman yang banyak di ladang mamaku ini semut merah. Tapi apapun ceritanya, saking gemes dan semangatnya aku menguntipi semua daun ubi mamaku ini, hilangnya semua rasa takutku Udah kubayangkan nanti daun ubi tumbuh ya kan, digoreng ikan asin. Menu sederhana yang bikin tambo-tambo. Selesai kiramban daun ubi, kami lanjutkanlah perjalanan kami bersama mamaku untuk pulang. Dan pas kami perjalanan menuju ke atas menuju kereta, di sini aku salpok kali sama batang pohon yang ditumbuhi sama jamur-jamur yang sangat gemoy-gemoy ini Tapi tak kenapa mama aku nggak pernah izinkan aku mengambil jamur yang ada di ladangnya. Jangan coba-coba makan jamur sembarangan yang ada di ladang, nanti sakit perutmu kata mamaku Ya alhasil karena aku anak baik budi ya kan, ku dengarkanlah omongan mamaku, tinggalkanlah jamur glowing dengan berhati. Cukup, kami lanjutkan lagi lah perjalanan kami bersama makku pulang ke rumah. Singkat cerita, malam setelah sampai aku di rumahku ya kan, kalian tengok sendiri kayak mana tangan gue bengkak, nggak bisa digerakkan lah jari telunjukku ini Untung aja lah malamnya aku langsung berobat, alhasil nggak sampai lah aku demam. Kalau misalnya terlambat bisa jadi tanganku infeksi Pokoknya kalau kena duri sawit jangan sepele ya